Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Salsabila, NIM 18154139. Saya mahasiswa kebidanan Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Di sini saya akan menampilkan proses pemeriksaan fisik pada bayi yang baru lahir. Selamat menyaksikan. Setelah itu, sebelum kita melakukan tindakan, kita harus mempersiapkan alat terlebih dahulu, di mana terdapat di dalam bak instrumen berisi handscoon steril, ada metelin, timbangan berat badan bayi, lampu sorot. Setelah mempersiapkan alat, kita dekatkan alat di bayi. Setelah itu melakukan cuci tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lakukan cuci tangan sebanyak 6 langkah dan keringkan dengan handuk bersih. Setelah itu kita menggunakan handscoon. Setelah handscoon terpasang, sebelumnya pada pemeriksaan pada bayi baru lahir kita akan melakukan pemeriksaan antropometri, di mana terdapat dari pengukuran lingkar kepala, lingkar dada, berat badan bayi, dan lainnya. Setelah itu kita jaga kehangatan bayi dengan menggunakan lampu sorot berjarak 60 cm dari bayi. Bayi ditidurkan telentang dan tetap menjaga kehangatan bayi. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan kepala, di mana pemeriksaan kepala ini terdiri dari kita periksa bentuk kepala simetris atau tidaknya. Terdapat di sini kepala bayi simetris, dan periksa apakah adanya caput atau sepal hematom, yaitu di mana sepal hematom dan caput adalah trauma pada bayi baru lahir. Periksa tanda-tanda trauma jika ada di kepala bayi. Periksa sutura dan periksa apakah adanya tanda molding atau tumpang tindih pada tulang kepala bayi. Setelah itu kita melakukan tindakan pengecekan pada mata. Lihat apakah bentuk mata simetris atau tidak, dan apakah ada katarak kongenital, dan apakah ada strabismus. Strabismus adalah di mana terdapat apakah adanya mata juling pada bayi. Setelah itu apakah ada perdarahan pada konjungtiva bayi. Di sini terdapat tidak ada perdarahan konjungtiva pada bayi, dan cek apakah ada pus di mata bayi. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan pada hidung, di mana hidung pernapasan, apakah ada pernapasan cuping pada hidung. Didapati di sini tidak ada pernapasan cuping hidung, dan periksa apakah ada epikanthus, di mana epikanthus adalah lipatan kulit vertikal pada sisi hidung. Dan apakah ada septum nasi, di mana terdapat sekat yang memisahkan kedua rongga hidung di bagian tengah. Dan didapati di sini adanya septum nasi pada hidung bayi. Setelah itu lakukan pemeriksaan pada mulut. Lakukan pemeriksaan dengan inspeksi dengan cara melihat, yaitu simetris atau tidaknya mulut bayi, dan inspeksi apakah adanya labioplattoskizis di mana terdapat apakah adanya bibir sumbing pada mulut bayi. Itu kita lakukan pemeriksaan telinga, di mana lihat apakah bentuk telinga simetris atau tidak, dan posisi telinga dengan cara menarik garis khayal dari mata dengan cara secara horizontal dengan ke arah ujung daun telinga. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan pada leher bayi. Lakukan palpasi pada leher, raba leher bayi dengan menggerakkan jari-jari ke sekeliling leher. Cek apakah ada pembekakan pada leher bayi. Didapati di sini tidak ada pembekakan pada leher bayi. Setelah itu lakukan pemeriksaan pada klavikula, di mana dengan jari telunjuk raba seluruh klavikula untuk memastikan adanya fraktur atau tidak. Setelah itu lakukan pemeriksaan tangan pada bayi, di mana luruskan kedua tangan dan membandingkannya apakah ada panjang sebelah atau tidak. Setelah itu periksa apakah adanya tangan, apakah jari lengkap, di mana apakah terdapat spolidaktili dan sindaktili. Di sini didapati jari
Jari bayi lengkap, 5 kiri dan 5 kanan. Setelah itu lakukan pemeriksaan dada bayi. Periksa kesimetrisannya gerakan dada saat bernafas. Lihat apakah adanya retraksi interkostal dan inspeksi puting susu dan alveola transparan atau tidak. Di sini terdapat tidak transparan. Dan setelah itu kita melakukan pengecekan pada abdomen, di mana apakah hernia umbilikalnya ada atau tidak. Di sini tidak ada. Setelah itu kita melakukan pengecekan pada genitalia bayi, di mana jika terdapat pada bayi laki-laki ukur panjang penis kurang lebih dari 3 cm dan pastikan adanya lubang uretra. Pastikan adanya femosis dan palpasi skrotum apakah testis sudah masuk ke dalam kantong skrotum. Dan untuk bayi perempuan, periksa vulva dengan cara membuka labia secara perlahan-lahan untuk memastikan adanya klitoris, ofisium, uretra, dan lubang vagina. Di sini sudah didapati labia mayora sudah menutupi labia minora. Itu kita melakukan pemeriksaan tungkai pada bayi. Periksa kesimetrisannya pada tungkai bayi. Cek apakah kaki kanan dan kaki kiri simetris dengan cara meluruskan kaki bayi. Lihat apakah panjang sebelah atau tidak. Setelah itu lakukan pemeriksaan dengan periksa apakah adanya fraktur dengan melakukan tes ortolani. Setelah itu buka pakaian bayi dari pinggang ke bawah. Kemudian letakkan ibu jari pada 4 bagian bawah femur dan sedangkan 4 jari lainnya di atas trochanter major. Setelah itu tekuk lutut 90 derajat dan diabduksikan ke arah kedua tungkai secara perlahan. Setelah itu jika terdapat tanda klek pada femur, pastikan ada tidaknya dislokasi yang terjadi pada tungkai. Setelah melakukan pengecekan pada tungkai, kita lakukan pengecekan pada spinal. Telungkupkan bayi dan cari apakah adanya tanda abnormal seperti spina bifida. Di sini tidak terdapat spina bifida dan pastikan adanya sphincter ani pada anus. Tunggu dan jangan coba-coba mencolok dan tunggu saja selama 24 jam apakah bayi sudah buang air besar atau air kecil. Setelah itu lakukan pemeriksaan kulit pada bayi. Periksa warna kulit bayi apakah ada ruam, bercak dan warna dan memar. Apakah adanya tanda bercak lahir pada bayi. Setelah itu kita mengecekkan refleks pada bayi, di mana terdapat pertama yaitu apakah adanya refleks moro dengan cara menepukkan tangan. Jika bayi terkejut maka dipastikan refleks moronya bagus. Setelah itu kita lakukan refleks routing, di mana refleks routing yaitu mencari. Kita dengan menggunakan jari kelingking kita letakkan di pipi bayi. Apabila bayi mencari berarti refleksnya bagus. Setelah itu ada refleks sucing dan swallowing, di mana sucing yaitu menghisap dan swallowing menelan. Ini didapati dari pas bayi sedang menyusui. Setelah itu kita lakukan pengecekan pada refleks Babinski, di mana kita menggelitik kaki bayi. Apabila bayi geli berarti positif, refleksnya bagus. Setelah itu refleks palmar graph, di mana tangan bayi kita letakkan jari kita di tangan bayi. Apabila bayi menggenggam berarti refleks palmar graph menggenggamnya bagus. Setelah itu ada refleks plantar graph, di mana kita akan menggelitikkan kaki bayi. Jika kaki bayi membuka maka refleks plantar graphnya bagus. Setelah itu kita merapikan bayi. Bedong bayi.
mendokumentasikan bayi kepada ibunya. Setelah itu kita merapikan alat. Setelah merapikan alat, kita melepaskan handspoon di larutan klorin. Setelah melepaskan handspoon, kita cuci tangan kembali dengan menggunakan cuci tangan 6 langkah. Setelah itu keringkan dengan handuk bersih dan lakukan pendokumentasian.